Halo Mas Bro, jumpa lagi sama saya. Oke ya, selamat malam. Ya, terima kasih sudah menonton video ini dan kali ini saya mau membagikan tips tutorial buat Anda untuk setting motor standar dan speknya ya bisa standar, bisa tune up. Dan kali ini saya kedatangan mappingan yang udah lama ya. Udah lama nggak tak buka karena saya memang kerjanya itu banyak sekali, sibuk saya, jadi ya mohon dimaklumi saja ya. Oke, kali ini saya kedatangan motor Beat standar. Beatnya standar, injektornya ini gede banget pakai Vario 125, padahal Beat itu kan cc nya 110 ya. Kenapa pakai injektor 125 ini? Persepsi yang sedikit harus kita luruskan ya. Jadi alasan untuk menambah tenaga itu kalau di motor injeksi sebenarnya nggak perlu kita ganti injeksi dengan debit yang lebih besar kalau cc nya masih standar ya. Sebenarnya injektor standar itu masih bisa kita maksimalkan ya debit injektornya, karena punya batasan sendiri. Jadi sudah di desain dari pabrikan, kalau debitnya segitu ya segitu, performanya maksimalnya segitu ya segitu ya. Jadi kita main mungkin ya di sektor pengapian buat untuk mengatur performanya ya, dan juga injektor timing ketika sudah ganti nokenas. Di sini motornya kan sudah masih standar ya. Oke, kita coba motor Beatnya, dilihat karakternya seperti apa ya. Karakternya seperti ini, angka base mapnya ya kan. Angka base map ini kalau bisa memang jangan dirubah, yang dirubah ini fill correction ya kan. Wah, ini gimana ini? Nah, untuk fill correction ini sebenarnya angkanya nggak bisa langsung bebas ya. Maksudnya itu dalam kategori bebas ini kita boleh ngasih angka berapapun, tapi itu harus sesuai dengan permintaan mesinnya. Semprotannya berapa yang masuk, itu semprotan bahan bakarnya seberapa, terus yang dibuat tenaga itu seberapa. Jadi prinsip semakin boros semakin kencang di motor injeksi itu tidak selalu 100% benar ya. Tidak 100% benar. Yang benar itu mesin itu butuh campuran udara dan bahan bakar yang pas dan optimal, bukan hanya main boros saja ya. Kalau cuma main boros saja ya bisa saja kasih aja plus 100 atau plus 50 kayak gitu ya kan. Ganti injektor yang debitnya lebih gede, misalkan pakai CBR 150 misalkan. Kalau cara pemikiran, persepsi, pandangannya seperti itu. Tapi di motor injeksi tidak seperti itu prinsipnya ya. Jadi yang saya katakan sebelumnya ya seperti itu tadi ya. Oke, di sini injektornya sudah pakai Vario 125 ya. Lihat, ini injektornya 125, bitnya masih standar pabrik ya. Nggak tahu standar pabrik atau kirian, pakai kirian saya juga nggak tahu. Yang jelas katanya motornya standar ya untuk sektor mesin. Jadi ini sudah diganti injektor Vario dengan debit yang lebih besar, tapi fill correctionnya malah ditambah plus 24 di bagian awalannya di TPS 15 sampai 45, RPM-nya 1000 sampai ini 4750 ya. Ini blebek-blebek ini Mas, yang berebet-berebet kayak helikopter gitu, rasanya juga aneh ya kan. Terus yang di atas ini minus 10, terus yang di bawah ini minus 14. Ini maksudnya diapain ini ya? Ini diapain, ini kurang benar ya, harus dibenerin dulu ya. Nah, ini semakin ke sini nih kok plus minus 30 ini. Padahal TPS-nya sudah terbuka di 80 sampai 100. Ini malah minus 30. Terus yang atas minus 35 ya. Nah, ini repotnya kalau motor standar pakai injektor yang lebih besar debitnya. Kita repot jadinya ya. Fill correction yang sebenarnya 0 diikutkan angka base map, malah
dibuat kerepotan dengan debit yang lebih besar kayak gini. Jadi kita malah kesusahan ngatur di fuel ini jadinya ya. Jadi rugi ya. Ya rugi waktu buat beli spare part, rugi biaya ya kan, rugi bongkar pasang, akhirnya juga setelannya nggak tepat juga ya kan. Terus yang ini juga, ini apa ini, ada minus 95 plus 100, ini maksudnya gimana ini ya. Ini harus dibenerin dulu ya. Kalau saran saya motor standar itu injektornya standar saja ya, nggak usah aneh-aneh. Meskipun main kirian, kalau mesinnya masih standar, TB standar, klep standar, semuanya standar, injektornya standar saja. Paham ya dari sini? Jadi ini waduh salah kaprah ini. Terus injektor timing kalau ini kan masih bawaan pabrik ya, jadi nggak masalah. Kalau nokennya masih standar juga nggak masalah ya. Ini nggak perlu dirubah. Untuk pengapian kita lihat saja dulu ya. Nah di sektor pengapian ini Honda Beat, kita lihat angkanya. Oh ini maksudnya gimana ini, dari 0 saja ini 8,5 derajat terus loncat ke 27 terus ke 50. Ini maksudnya gimana? Terus di sini ada 1 derajat. Ini maksudnya mau main timing kuda tapi salah persepsi ini. Ini gimana maksudnya? Ya katanya sih orangnya ini curhat ke saya, lihat video di YouTube modal pengapian bisa jadi timing kuda seperti itu ya kan. Nah persepsi macam ini itu lihat kondisi motornya bang ya. Lihat kondisi motornya apa, terus yang dibuat di video itu motor apa ya. Beda motor, beda mappingan, beda konfigurasi, jadi nggak bisa disamakan. Kalau mau disamakan ya mainnya di base map ya, yang dibuat basah yang mana, yang dibuat kering yang mana ya. Jadi seperti itu persepsinya. Saya kalau main timing kuda itu nggak pernah di pengapian. Pernah saya coba di pengapian malah hasilnya nggak karu-karuan. Seperti itu ya. Jadi pakai base map ini saja. Tapi dengan catatan injektornya wajib standar kalau mesinnya standar ya. Karena ini angkanya ini tidak ada patokannya. Kalau mau jadi timing kuda ini harus cari sendiri angka yang pas ya. Jadi misalkan di sini umumnya itu normal, terus yang di 1750 sampai 2000 ini dibuat basah, terus sebelahnya ini dibuat kering. Itu secara umumnya. Untuk angka pastinya itu harus dicari sendiri ya. Angka pastinya ketemunya berapa, enaknya di berapa, itu motornya nggak ada yang sama ya, mappingannya mappingan masing-masing, jadi angkanya cari sendiri. Oke seperti itu. Nah terus untuk motor Beat ini karakternya timing pengapian semakin lama semakin mundur ya. Ini berarti masih belum di apa-apain ini. Waduh, ini gimana ini, kayak detak jantung, duk 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 duk, tit, aneh-aneh saja. Nah ini kalau di TPS bawaan ini masih nggak masalah di atas ini ya. Nah ini lama-lama turun. Nah kalau karakter yang seperti ini itu lebih bagus TPS yang ini, TPS yang terbuka 50% ke atas. Ini kan kurvanya semakin lama semakin ke atas. Ini geser aja ke atas nggak apa-apa. Ya tinggal digeser, tinggal diginiin kontrol A, terus langsung geser ke atas, kita taruh di mana bebas. Seperti itu ya. Kalau ini semakin turun dengan kurva yang seperti ini, misalkan ini kita turunkan ya, otomatis kalau kita sentak motornya akan loyo karena pengapian masih terlalu maju ya. Jadi ngeden, istilahnya apa ya, gerung ya. Jadi cuman gitu ya. Jadi malah bawahnya ngedrop, atasannya loyo ya.
Ini karakter grafik kurva pengapian yang seperti ini maksudnya ya. Jadi seperti itu. Kalau di motor Beat, kalau di motor lain kayak Aerox ya seperti itu nggak sama ya. Meskipun kurvanya sama kayak gini, Aerox, NMAX itu juga ada yang pengapian grafiknya seperti ini ya. Tapi kalau dibuat sama itu nggak enak karena konfigurasi mesinnya itu sudah beda ya. Konfigurasi mesin Honda sama Yamaha itu tidak sama. Seperti itu ya. Jadi memang kalau dari sekilas kita lihat ya memang sama. Memang sama. Kalau pengapian grafiknya itu seperti ini. Tapi kan untuk hasil akhirnya tidak sama. Seperti itu ya. Ini PR-nya banyak ini. Oke, kita lihat di main menu, kita lihat analisisnya. Oke, analisis. Pakai file 1, langsung aja advance. Noken as-nya nggak usah ditampilin. Nggak apa-apa pakai 0 ya. Nah, ini lihat ini. Kurvanya kayak gini. Ini yang ini kering, yang ini basah. Lihat. Ini akibat fill correction yang tadi plusnya banyak tadi ini. Ya. Kurang bagus ini. Ayo kita lihat lagi kurvanya. Oh ya, malah nggak karu-karuan injektor timingnya ya. Jadi kelihatan base map totalnya itu kelihatan di sini. Injektor timingnya ya. Kalau kita lihat seksama ya kan. Oke, kita lihat di TPS. Nah, kayak gini contohnya. Nah, ini kan malah nggak karu-karuan ini. Kalau ini sih masih nggak masalah ini. Maksudnya yang ini loh. Nah, ini panjang sebelah ini. Ini untuk putaran ini, putaran bawah itu dibuat basah, terus yang atas ini dibuat kering. Ya kurvanya nggak sama ini, fill koreksinya jadi jomplang ini. Seharusnya yang bagus itu kan ini rata ya. Meskipun kayak gini ini kan sebenarnya jaraknya nggak sejauh ini ya kan. Berdekatan nggak masalah kalau yang bagus itu berdekatan. Nggak jomplang seperti ini loh, lihat jomplang ini ya. Jadi untuk yang bagus itu seperti ini contohnya, ini yang di file 2 ini contohnya, kita lihat dari awal. Nah, yang bagus itu kurvanya kayak gini, barisannya kayak gini ya. Oh, kita lihat. Oh, ini yang bagus ini, lihat sih, ini rapi ini ya, nggak kayak tadi. Ini meskipun fill koreksinya sudah saya rubah, ini sudah saya kerjakan, kurvanya bagus ya, nggak melenceng kayak tadi. Ini masih, kalau yang di TPS 80 ini nggak masalah, ini masih bawaan ya, masih tergolong wajar ini. Nah, ini juga ya, kalau kurvanya seperti ini masih tergolong wajar. Yang penting ini berurutan ya, semakin lama semakin basah ya, kayak gitu kan, nggak kayak tadi jomplang ya kan. Nah, ini kan kurvanya kayak gini, ini kan lurus berkesinambungannya. Panjangnya ini kan bertahap ya, tidak langsung signifikan kayak tadi. Jadi seperti itu ya. Oh ya, jadi seperti itu cara bacanya. Jadi kalau misalkan kita sudah setting, terus kita lihat fill koreksinya sudah oke, terus di pengapian sudah oke, base map sudah oke, langkah terakhir ya di menu analisis ini buat menyelesaikan tugas akhir evaluasi dari mappingan yang Anda setting tadi ya kan. Grafik kurvanya seperti apa di injektor timing ini ya kan. Karena PR terakhir itu memang di injektor timing. Injektor timing ini paling paling rumit, paling susah, paling lama mappingnya ya. Saya itu sering menginfokan kepada Anda, injektor timing itu
nggak bisa langsung dalam waktu singkat selesai, itu nggak bisa, waktunya lama. Apalagi Juken 5 Plus ya. Juken 5 Plus ini ya paling lama 2 jam mungkin bisa selesai kalau cepat. Kalau yang udah paham, kalau yang belum gimana? Kan bisa berhari-hari, bahkan bisa 1 minggu ya kan. Kadang juga ada yang nggak sabaran. Wah, saya nggak sabaran, nggak telaten, saya serahkan sama Anda saja, misalkan gitu ya, nggak apa-apa, silakan. Karena injektor timing ini paling riskan dalam hal performa setelah pengapian atau setelah ignition timing ya. Ignition timing ini kan untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di waktu yang tepat ya. Jadi biar bisa terbakar semuanya. Nah, bahan bakar yang masuk seberapa ya, misalkan sepanjang ini gitu kan. Mappingannya itu disemprot sepanjang ini, terus akhirnya timing pengapiannya itu timing pengapian itu nyalanya di berapa derajat gitu ya. Itu ada hitungannya ya. Misalkan di TPS ini, nah, misalkan di awal gitu kan ya. Di awal itu kan misal kita di stasioner pasti ada di rentan sini ya kan, 1500 sampai 2000. Kita lihat di sini 1500 sampai 2000, berarti kan ini ya kan 3 kotak ini. Nah, ini kan panjangnya 3,11 sampai 3,02. Terus kita lihat timing pengapiannya ada di berapa derajat ya kan? Oh, pengapiannya ada di 10 dan 10,5 ya. Nah, kenapa tadi kok tidak ada 1750 ya? Karena yang terbaca ya ini tadi, kelipatan 500 rpm kalau di pengapian Juken 5 ya. Seperti itu. Nah, itu rumusnya. Tapi rata-rata kalau motor cc kecil itu di bawah 11 ya. Misalkan bore up, meskipun di bore up sampai 140 cc, misalkan motornya Matic Honda Beat 110, di bore up jadi 130, pakai derajat 10 sampai 10,5 ini masih aman. Terus 1000-nya kasih 9, ini aman ya. Kalau sudah di 150 cc, nah ini pengapiannya mundur lagi ya, jadi 11, terus jadi 11,5, bisa 12, seperti itu. Ini pengapiannya juga harus disesuaikan sama kompresinya. Kalau kompresinya harian, dibuat pengapian yang saya sebutkan tadi masih tergolong aman. Tapi kalau sudah dibuat full murni balapan, atau mungkin dibuat road race, atau mungkin dibuat drag, nah itu beda lagi ya. Itu beda lagi. Dan ini konfigurasinya nggak sama ya, beda lagi. Kalau motor drag itu kita harus memain feeling di mesin dyno, nggak bisa motor drag kita pakai feeling kayak motor harian gitu, nggak bisa. Karena drag itu full power semuanya, dari bawah ke atas itu harus smooth, harus bagus ya, nggak boleh nyomplang. Dan gasnya itu rata-rata langsung di 100 ini ya kan, kayak gitu. Oke, mungkin penjelasan saya sampai di sini dulu. Mungkin kalau mau ini dikerjakan ya nggak masalah, silakan kontak IG saya, atau mungkin langsung chat di YouTube ini, di channel ini. Waktu ini langsung upload, nggak apa-apa bang, ini tolong dibenerin ya, nggak apa-apa kalau mau dibenerin. Tapi kalau mau dibenerin, injektornya tolong diganti dulu ya, diganti dengan injektor yang standar, karena motornya standar, injektornya ya standar. Itu sudah dari pabrik didesain debitnya segitu ya, ya harus segitu. Maunya mesin segitu ya kan, mau dibuat boros ya nggak bisa, motornya nahan berebet, itu sudah hukum mesin ya. Dibuat boros ya berebet, dibuat kering juga berebet. Makanya dibuat campuran yang pas. Nah, hanya saja mungkin user ini masih
masih belum memahami sepenuhnya, akhirnya ikut-ikutan tren ganti injektor yang besar dengan harapan motornya bisa kencang. Ya nggak seperti itu juga ya. Jadi tolonglah, itu persepsi semacam itu tolong diluruskan ya, harus diluruskan. Nggak bisa ya kalau hanya mengandalkan persepsi dari orang lain. Wah, saya ganti injektor motor saya bisa kencang. Ya bisa kencang asalkan dia disetting ulang lagi. Ujung-ujungnya ya pasti bakalan minus fuel koreksinya, nggak akan bisa plus. Mau plus gimana ya, berbet-berbet. Ibarat Anda makan pakai sendok yang sudah tertakar, sendok biasa itu ya, terus Anda pakai sendok yang lebih besar lagi dengan porsi yang agak banyak, ya keteteran Anda makannya ya. Porsi makannya ditambah, wah sekali sendok langsung banyak gitu ya, keteteran Anda, ngunyahnya kesusahan. Sama mesin juga seperti itu, punya sifat keteteran kalau motornya dibuat sangat basah ya, resikonya busi mati, ruang bakarnya cepat hitam, keluar asap, berbet, powernya nggak dapet, cuma dapat boros saja, rugi ya, seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu videonya dari saya, tips-tips sedikit informasi yang ya mungkin nggak berguna bagi Anda. Mungkin ya mohon dimaklumi kalau ini masih belum jelas. Ya memang saya ya orangnya seperti ini, singkat padat tidak jelas. Tapi bisa dipahami ya. Kalau nggak bisa dipahami ya silakan langsung datang ke rumah saya. Kalau jauh naik pesawat. enggak ya, bercanda. Kalau jauh ya chattingan biasa saja. Nanti saya kasih infonya ya yang umum-umum saja. Kalau mau lebih jelas ya memang harus tatap muka. Saya jelaskan, saya praktekkan, gini loh, hasilnya itu seperti ini. Ya kan enak kalau macam itu ya. Jadi seperti itu. Oke, sekian dulu videonya dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Kinyo Motovlog is pamit. Dadah, see you next time. Terima kasih.